Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omega Meliana Libi. Di sini saya sebagai mahasiswa Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga dengan NIM 42221056 kelas Pariwisata 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pariwisata minat khusus mengenai cakupan, tujuan, capaian, dan apa saja yang dipelajari di mata kuliah ini. Cakupan mata kuliah pariwisata minat khusus mempelajari tentang pemanfaatan, pengembangan jenis-jenis wisata minat khusus, dan mempelajari proses perencanaan dan pengembangan destinasi wisata minat khusus, termasuk analisis pasar, identifikasi potensi, dan pengembangan produk wisata. Yang kedua, tujuan, memberikan pemahaman komprehensif tentang pariwisata minat khusus, membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja di bidang pariwisata minat khusus, meningkatkan kesadaran akan potensi dan pentingnya wisata minat khusus. Kemudian, mendorong mahasiswa untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam mengembangkan wisata minat khusus. Kemudian yang ketiga, yaitu capaian mata kuliah pariwisata minat khusus, yaitu bagi mahasiswa dapat memahami konsep dasar, menguasai jenis-jenis wisata, mampu mengelola dan mengembangkan wisata minat khusus, dan memahami potensi dan tantangan wisata minat khusus. Yang keempat, apa saja sih yang diajarkan di mata kuliah pariwisata minat khusus? Yang pertama yaitu faktor pendorong dan manfaat pengembangan, langkah-langkah mengembangkan keberlangsungan destinasi, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya sudah bersama wisatawan alun-alun di kota Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Omega, saya dari mahasiswa pariwisata UNER. Kakaknya dari mana kalau boleh tahu? Dan perkenalkan namanya. Nama saya Paladin Madania Izaril dari Bangkalan, tepatnya Pulau Madura. Oke, kakaknya? Saya Livia Zafirah juga dari Madura. Oke. Saya Belkis dari Bangkalan juga. Oke, berarti ini satu temen ya? Ya. Oke. Aku ada satu pertanyaan aja. Motivasi kakak buat datang dan mengunjungi alun-alun kota Surabaya ini apa ya? Karena pernah dengar kan katanya alun-alun itu udah direnovasi lebih bagus, jadi bisa saya tuh lebih kayak pengen lihat secara langsung gimana bentukannya setelah renovasi gitu, tertarik. Oke, thank you ya kak. Ya. Kakaknya? Karena terlihat menarik aja, soalnya di sini juga ada perpustakaan dan juga katanya ada museum gitu. Iya betul. Thank you kak. Sebenarnya saya udah beberapa kali ke sini, terus juga kadang kan di sana ada bazar, terus di sini kan ada museum, jadi pengen lihat museumnya aja, terus sama lihat-lihat sekitaran sini aja. Oke, menurut kakak alun-alunnya ini oke atau gimana? Oke. Bagus ya kak, Iya. setelah direnovasi. Iya. Oke, terima kasih ya kak Iya. atas partisipasinya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omega Meliana Libi, mahasiswa Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga dengan NIM 42221056 kelas Pariwisata 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, konsep, dan kriteria pariwisata minat khusus. Yang pertama, pengertian. Pariwisata minat khusus atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Special Interest Tourism adalah sebuah jenis pariwisata di mana wisatawan melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk mempelajari dan mendapatkan pengalaman baru tentang sesuatu yang spesifik di daerah yang dikunjungi. Yang kedua yaitu tentang konsep. Wisatawan dalam jumlah kecil, tetapi sangat berdedikasi terhadap tujuan tersebut. Kemudian, kegiatan sangat tidak biasa hanya disaksikan sebagian kecil wisatawan atau biasa disebut sebagai wisata alternatif. Kemudian liburan disesuaikan perasaan dengan minat yang dimotivasi oleh khusus seseorang atau kelompok. Berikutnya, pergi untuk memilih objek layanan tertentu yang memberi kepuasan, alasan berbeda dan eksplisit. Kemudian yang terakhir, pariwisata minat khusus menekankan pada bentuk kegiatan baru untuk memenuhi pergeseran permintaan pasar. Kemudian yang ketiga yaitu kriteria. Kriteria pariwisata minat khusus membahas tentang keunikan tema atau minat, daya tarik yang langka, infrastruktur dan fasilitas, konservasi dan keberlanjutan, kerjasama dengan komunitas lokal, promosi yang tepat, produk tambahan, aksesibilitas, keamanan dan kesehatan, yang terakhir kemampuan manajerial.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Omega Melena Livi. Di sini saya sebagai mahasiswa Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga dengan NIM 4221056 kelas Pariwisata 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong pengembangan pariwisata minat khusus dan manfaat dari pengembangan pariwisata minat khusus. Faktor pendorongnya yaitu yang pertama sebagai kekuatan pasar, yang kedua tren dan tantangan global, ketiga ketersediaan informasi, keempat dukungan pemerintahan, kelima inovasi dalam pelayanan, keenam kemitraan bisnis, tujuh pendidikan dan penelitian, 8 perkembangan teknologi, 9 sebagai kebutuhan akan keberlanjutan pariwisata minat khusus. Kemudian saya akan membahas manfaat pengembangan pariwisata minat khusus. Yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan ekonomi, diversifikasi ekonomi, peluang karir, pengembangan infrastruktur, promosi warisan budaya, peningkatan kesadaran, pengembangan komunitas, peluang investasi dan kemitraan, pembangunan keberlanjutan, dan yang terakhir sebagai pelestarian warisan budaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omega Meliana Libi, mahasiswa Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengembangan dan menjaga keberlangsungan pariwisata minat khusus. Langkah-langkah pengembangan destinasi wisata minat khusus yang pertama yaitu adanya analisis pasar, pemilihan lokasi yang tepat, konsultasi dengan pihak terkait, pembangunan infrastruktur, pemasaran dan promosi. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Yang ketujuh, kerjasama dengan komunitas lokal, pelestarian alam dan budaya, evaluasi, dan yang terakhir, perbaikan keberlanjutan. Kemudian, dalam pengembangan wisata minat khusus terdapat peran penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Jadi di sini pariwisata minat khusus melibatkan masyarakat dan pemerintahan setempat. Kemudian, strategi yang dilakukan untuk keberlangsungan pariwisata minat khusus yang pertama, pengelolaan lalu lintas wisatawan, pengelolaan sampah daur ulang, konservasi alam dan budaya, kemitraan dengan organisasi pelestarian, pengawasan dan penegakan hukum, pengembangan alternatif ekonomi, penggunaan teknologi untuk monitoring, rehabilitas dan restorasi, dan yang terakhir yaitu yang ke-9 sebagai partisipasi masyarakat lokal dan evaluasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Omega Meliana Livi. Saya dari program studi Destinasi Pariwisata kelas Pariwisata 2 dengan NIM 422221056. Di sini saya akan menceritakan sejarah tentang alun-alun Kota Surabaya sebagai warisan wisata budaya. Bye-bye. Alun-alun Surabaya bukan sekedar ruang publik biasa. Di balik modernitas desainnya, alun-alun ini menyimpan warisan budaya yang kaya dan menjadi bagian penting dari identitas Kota Pahlawan. Alun-alun Surabaya telah berdiri sejak era kolonial Belanda, bernama Sipangse Society, tempat beristirahat para elit. Seiring waktu, alun-alun ini menjadi saksi bisu berbagai peristiwa sejarah, mulai dari pergerakan kemerdekaan hingga perkembangan modern Surabaya. Desain alun-alun Surabaya memadukan unsur modern dan tradisional. Fasilitas modern seperti taman, air mancur, dan area bermain anak-anak berpadu dengan ornamen khas Jawa Timur seperti motif batik dan ukiran. Alun-alun Surabaya menjadi wadah bagi berbagai kegiatan budaya seperti pertunjukan seni tradisional, festival budaya, dan pameran seni. Pengunjung dapat merasakan denyut nadi budaya Surabaya yang kental dan beragam. Alun-alun Surabaya merupakan perpaduan sempurna antara modernitas
dan warisan budaya. Tempat ini menawarkan wisata edukatif, ruang publik yang inklusif, dan menjadi simbol kebersamaan warga Surabaya. Alun-alun Surabaya adalah destinasi wajib bagi wisatawan yang ingin merasakan denyut nadi budaya Kota Pahlawan.